warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu, Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang tata nama senyawa kimia. Kali ini kita akan meneruskan materi yang ada di bab stoikiometri, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Apa saja sih hukum-hukum dasar yang ada di pelajaran kimia ini yang akan kita pelajari? Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang berguna di dalam pembelajaran daring kita untuk mapel kimia ini ya. Oke, kita akan lanjut ke materi. Ya, hukum-hukum dasar kimia. Apa saja sih hukum-hukum dasar kimia yang akan kita pelajari? Nah, jadi ada beberapa hukum dasar kimia, dan untuk materi kali ini akan Ibu bagi videonya menjadi dua bagian ya, part 1 dan juga ada part 2-nya. Oke, untuk part 1 ini akan kita bahas apa saja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, ini ada gambar api. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira dari gambar berikut apa sih yang berhubungan dengan hukum-hukum dasar kimia? Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita menghitung jumlah abu yang dihasilkan dari pembakaran? Jadi apakah kita akan mengumpulkan abu itu untuk lalu ditimbang atau bagaimana? Lalu ada pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang mendasari perhitungan dari penghitungan jumlah abu tadi? Jadi hukum dasar kimia ini terbagi menjadi 5 hukum ya. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier dan sering dikenal dengan hukum Lavoisier. Lalu yang kedua adalah hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Joseph Louis Proust ya, biasa dikenal juga dengan hukum Proust. Lalu yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda yang disampaikan oleh John Dalton, dan kita biasa kenal juga dengan hukum Dalton sesuai dengan nama penemu-penemunya ya. Dan yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang disampaikan oleh Gay-Lussac, biasa kita kenal hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir adalah hukum perbandingan jumlah partikel yang disampaikan oleh Amedeo Avogadro, atau biasa kita kenal dengan hukum Avogadro ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang hukum kekekalan massa. Nah, pada part 1 ini Ibu hanya akan membahas dua hukum ya. Yang pertama adalah hukum Lavoisier dan yang kedua adalah hukum Proust. Untuk ketiga hukum lainnya akan Ibu bahas di part keduanya. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama untuk hukum kekekalan massa. Jadi ini nih yang namanya Antoine Laurent Lavoisier, penemu dari hukum kekekalan massa. Jadi apa sih bunyi dari hukum kekekalan massa itu sendiri? Bunyinya adalah dalam sistem tertutup, ya, artinya tidak ada pengaruh dari luar, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, jadi di sini bisa diartikan bahwa massanya bersifat kekal. Jadi mau sebelum dan sesudah itu jumlahnya harus sama. Jadi misalkan di sini ada A ditambah B, reaksinya menghasilkan senyawa C. Jumlah antara A dan B ini, misalkan X, jumlahnya harus sama dengan jumlah yang di C, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 7 gram gas nitrogen bereaksi sempurna dengan 16 gram gas oksigen membentuk gas nitrogen dioksida. Tuliskan persamaan reaksinya dan tentukan massa gas nitrogen dioksida yang dihasilkan. Oke, nah di sini kalian diminta menuliskan persamaan reaksinya. Artinya kalian harus paham lambang dari unsur atau senyawa yang disebutkan ya. Jadi di minggu lalu kan kita sudah belajar tuh tentang tata nama senyawa ya. Oke, sekarang Ibu akan bantu coba jawab yang contoh soal. Sebanyak 7 gram gas nitrogen ya. Ini ada gas nitrogen. Nitrogen apa? Kalian Ibu minta menghafalkan lambang unsur dan nama unsurnya ya. Jadi silakan dihafalkan.
gas nitrogen, artinya nitrogen, N ya. Nah, di sini nitrogen ini bersifat gas. Kalau dia bersifat gas, ingat pelajaran redox kemarin, jadi dia di udara bersifat diatomik. Gas nitrogennya berarti kalau diatomik maka jumlahnya ada 2. Ditambah bereaksi sempurna dengan 16 gram gas oksigen ya. Jadi oksigen O. Kalau di udara dia akan bersifat diatomik juga ya. Di sini disebutkan gas, maka fasenya adalah gas. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah fase atau bentuk. Membentuk artinya di sini tanda panah ya. Menghasilkan, membentuk artinya dia reaksi antara ini dan ini akan menghasilkan apa? Nitrogen dioksida. Nah, ini tatanan senyawa kimia ya, masih ingat ya. Nitrogen tadi apa? N, dioksida berarti dari oksida, oksigen berarti O. Ada kata di, awalan di adalah artinya mempunyai 2 ya. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, itu diingat ya. Jadi yang dihasilkan adalah NO2 dan fasenya adalah dalam bentuk gas ya. Nah, di sini sebenarnya ada yang namanya penyetaraan persamaan reaksi, tapi kita akan belajar di materi selanjutnya. Jadi untuk sekarang Ibu tidak akan membahas untuk penyetaraan reaksinya ya. Jadi untuk kekekalan masanya saja Ibu ajarkan ya. Sebanyak 7 gram gas nitrogen, 7 gram. Artinya nitrogen di sini berjumlah 7 gram. Bereaksi sempurna dengan 16 gram gas oksigen. Berarti di sini 16 gram ya. Membentuk gas nitrogen dioksida. Tentukan massa gas nitrogen dioksida. Berarti yang ditanya adalah ini ya, X kita anggap. Nah, ingat tadi kata-katanya. Sebentar. Kata-katanya adalah jumlah massa sebelum sama dengan jumlah massa sesudah reaksi ya. Nah, di sini ada kata jumlah. Artinya, apa yang ada sebelum tanda panah harus dijumlahkan dan apa yang ada di setelah tanda panah juga harus dijumlahkan. Jadi di sini jumlah massa sebelum, artinya sebelum panah ya. Berarti ada N2 ditambah dengan O2 sama dengan jumlah massa sesudah adanya NO2 ya. Hanya ada NO2. Kalaupun di sini ada unsur lain maka tetap ditambah ya, tetap dijumlahkan. N2 di sini jumlahnya 7 ditambah O-nya ada 16. Maka jumlahnya harus sama kan? Berarti 7 ditambah 16 hasilnya adalah 23 gram. Artinya jumlah massa gas nitrogen dioksidanya adalah 23 gram ya. Jadi ingat untuk hukum Lavoisier kata kuncinya adalah jumlah massa sebelum sama dengan jumlah massa sesudah reaksi atau sesudah panah ya. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Sebanyak 20 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan natrium klorida. Nah, di sini di soalnya disuruh menuliskan lagi persamaan reaksi ya. Artinya kalian harus paham dengan tata nama senyawa kimia dan tentukan massa gas klorin yang bereaksi. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, natrium ya. Na. Jadi Ibu ingatkan kembali ya di sini, tolong dihafalkan lambang unsur dan nama unsurnya. Nah, di sini ada kata logam ya, artinya fasenya atau bentuknya akan berbentuk solid atau padat. Jadi fase itu ada 4, ada S, ada G, ada L, ada aquos. Solid itu padat, G itu gas, L itu liquid atau cairan, dan aquos. Nah, di sini logam artinya dia dalam bentuk padat atau solid. Direaksikan dengan, artinya kalau direaksikan adalah ditambah dengan gas klorin dengan Cl. Cl kalau dalam bentuk dalam udara dia akan berbentuk diatomik ya. Ingat ya waktu redok kemarin. Cl2. Di sini ada kata gas. Artinya fasenya adalah gas. Menghasilkan, artinya kalau menghasilkan maka tanda panah
atau membentuk atau dihasilkan atau terbentuk. Artinya dia akan memberi tanda panah ya. Yang terbentuk apa? Natrium klorida. Ini adalah senyawa senyawa kovalen ya, atau senyawa ion. Silahkan kalian pelajari lagi di video selanjutnya ya. Natrium klorida NaCl ini dalam bentuk padat. NaCl ini adalah garam dapur ya. Nah, di sini disebutkan 23 gram natrium, di sini 23 gram. Lalu gas klorinnya tidak disebutkan dan menghasilkan, di sini kita anggap X, menghasilkan 58,5 gram. Ingat tadi, massa sebelum sama dengan massa sesudah. Massa sebelum sama dengan massa sesudah. Massa sebelumnya ada apa aja? Sebelum tanda panah ada Na ditambah dengan Cl2. Sama dengan setelah tanda panah ada apa? NaCl ya. Na-nya ada 23 ditambah Cl2-nya kita akan cari ya. Sama dengan 58,5 gram. Maka X-nya adalah, ininya turun ya, 58,5. Ini pindah ruas dari plus menjadi min. 23. Sama dengan berapa tuh? 35,5 gram. Inilah massa dari Cl2, 35,5 gram ya. Dari dua contoh soal ini, Ibu harap ada sudah bayangan-bayangan ya. Paham? Ya intinya adalah hukum Lavoisier ini adalah tentang hukum kekekalan massa. Jadi massanya harus sama antara sebelum dan juga sesudah. Kita bahas lagi contoh soal yang ketiga di hukum kekekalan massa ini. Sebanyak 100 gram batu kapur dipanggang di dalam tungku. Ternyata terbentuk 56 gram kapur tohor atau CaO dan gas karbon dioksida. Tuliskan persamaan reaksinya. Lagi-lagi persamaan reaksi ya. Di sini Ibu tidak akan ajarkan dulu penyetaran reaksi, tapi hanya Ibu minta buatkan persamaan reaksinya dan tentukan berapa gram gas CO2 yang keluar. Oke, kita bahas sebanyak 100 gram batu kapur. Kita tuliskan ya. CaCO3 batu kapur artinya bentuknya adalah solid, dipanggang di dalam tungku, ternyata terbentuk. Ada kata terbentuk, artinya tanda panah. Jadi tidak mesti sebelum tanda panah itu harus ada tanda positifnya ya. Jadi bisa saja setelah tanda panah justru ada tanda positifnya. Terbentuk 56 gram kapur tohor atau CaO. Di sini disebutkan sudah ya, kapur tohor itu CaO, batu kapur CaCO3 dan gas karbon dioksida. Oh ya, CaO ini bentuknya adalah solid ya. Kapur ya bentuknya. Padat. Gas karbon dioksida. Ayo, karbon apa? C. Oksida berarti O. Ada kata di, maka CO2. Fasenya adalah gas. Sebanyak 100 gram, di sini adalah 100 gram. Ternyata terbentuk 56. Yang ditanya adalah X. Artinya di sini sebelum sama dengan sesudah. Ibu tuliskan lagi. Sebelum sama dengan sesudah. Sebelum tanda panah ada CaCO3 sama dengan CaO ditambah dengan CO2. CaCO3-nya ada berapa? 100. CaO-nya ada 56 ditambah X. Berarti X-nya adalah berapa? 100 dikurang dengan 56. Berapa? 44 gram. Jadi inilah jumlah dari gas CO2 yang keluar dari tungku ya. Jadi dari ketiga contoh soal untuk hukum kekekalan massa, jika ada pertanyaan silakan kalian cantumkan di kolom komentar ya.
Kita akan lanjut ke hukum yang kedua, yaitu tentang hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Joseph Louis Proust, atau biasa kita sebutnya hukum Proust ya. Jadi perbandingannya tetap. Apa bunyi dari hukum perbandingan tetap? Bunyinya adalah perbandingan dari massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Artinya setiap massa setiap unsur itu perbandingannya adalah tertentu dan selalu tetap ya. Oke, kita akan masuk saja ke contoh. Contoh soal yang pertama. Hasil analisis sampel aluminium oksida dari berbagai daerah adalah sebagai berikut. Bentar. Nah, ini adalah 3 sampel, ada sampel 1, 2, dan 3, lalu ada massa Al, ada juga massa O2. Di sini sampel satunya Al-nya sekian, O2-nya sekian. Oke. Sampel 2 Al-nya beda lagi, O2-nya beda lagi, sampel 3 juga beda ya. Sekarang caranya adalah dia ingat ya, kata-katanya adalah perbandingan dari massa akan tertentu dan selalu tetap ya. Jadi kita misalkan nih sampel satunya ini ada Al, ini ada O2. Al-nya di sini 0,54 berbanding dengan 0,48. Di sini kalau kita buat bilangan bulat ya, kita bisa kecilkan atau kita bisa buat sebagai bilangan bulat. Jadi kalau ada 0, kita anggapnya 0-nya hilang dulu. 54 dengan 48, cari KPK-nya ya kalau tidak salah. Jadi misalkan kita bagi 2, di sini bisa nggak bagi 2? Kalau masih bisa dikecilkan, bagi lagi 2. Cari angka yang bisa dibagi sama-sama mereka. Jadi di sini kalau 54 bisa dibagi 2 masih bisa dikecilkan, 3 juga masih bisa dikecilkan. Kita coba 54 dibagi 6, 9 kali 6 ya, 54. Oke, berarti 54 dibagi 6 adalah 9 ya, sama-sama dibagi 6. 54 dibagi 6 adalah 9. 48 dibagi 6 adalah 8 ya. Nah, didapatlah perbandingan antara Al dan O2 untuk sampel 1 adalah 9:8. Lanjut ke sampel yang kedua. 2,7 dibagi 2,4. Ini ibu kecilkan langsung ya, dibagi dengan 3. Maka 27 bagi 3 adalah 9, 24 bagi 3 adalah 8, sama. Sampel yang ketiga, 4,5 bagi 4,0. Ini ibu bagi dengan 5 ya. 45 bagi 5 9, 40 bagi 5 8. Jadi jangan bingung dengan angka koma. Kalian bisa hilangkan, kalian anggap hilangkan kalau untuk mencari perbandingan ini. Jadi 9 banding 8, maka dia berlaku hukum Proust ya. Oke, kita akan lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa dioksida karbon dioksida ya adalah 3:5. Berapa gram CO2 yang dihasilkan apabila direaksikan? Yang A 6 gram karbon dan juga 10 gram oksigen, yang B adalah 3 gram karbon dengan 8 gram oksigen. Oke, caranya adalah ini kita bahas satu-satu dulu. Yang A. Oke, yang A dulu. Jadi di sini kita punya massa karbon dan massa oksigen. Karbon itu C ya, ditambah oksigen O2, akan terbentuk apa? Karbon dioksida, CO2. Di sini perbandingannya adalah antara karbon dan oksigen adalah 3:5 disebutkan di soalnya. Jadi di sini 3 dengan 5. 3:5. Nah, di hukum Proust ini kita akan belajar ada mula, reaksi, dan yang terakhir adalah sisa. Mula-mulanya adalah yang ada di soalan, 6 gram karbon ya. Kita tuliskan 6
dan 10 gram oksigen. Di sini 10. Nah, cara mencari untuk reaksi adalah membagi dari yang mula-mula ini dibagi dengan perbandingan ya. 6 dibagi 3, berapa jumlahnya adalah 2. 10 dibagi 5, jumlahnya juga adalah 2. Kalau jumlah keduanya ini adalah sama, maksudnya pembagiannya berjumlah sama, di sini 2, di sini 2, maka semuanya akan habis bereaksi. Artinya mula-mulanya ini akan ditulis di bawah 6. Di sini tetap 10 karena jumlah 2 ini sama dengan 2, atau misalkan di sini jumlahnya 1, di sini juga harus 1. Artinya tinggal kita tuliskan yang ada di mula-mula, kita tuliskan kembali yang ada di reaksi. 6, 10, 10. Nah, untuk jumlah CO2 yang bereaksi ini berlaku hukum Lavoisier. Apa hukum Lavoisier tadi? Hukum kekekalan massa. Artinya kalau sebelum reaksi jumlahnya di sini adalah 6 ditambah 10, maka hasilnya CO2-nya harus 16. Kenapa? 6 ditambah 10 adalah hasilnya 16 ya, karena massa sebelum sama dengan massa sesudah. Lalu sisanya bagaimana? Sisanya tinggal dikurang nih, mula-mula dikurang reaksi, 6 dikurang 6 habis, 10 dikurang 10 habis. CO2-nya yang ada setelah tanda panah ini ya, ini akan kita tulis ulang ya. Jadi setelah tanda panah kita akan tulis ulang 16 gram. Maka gram CO2 yang dihasilkan pada soal yang A adalah 16 gram. Oke, kita lanjut yang coba yang B sekarang. Sama saja soalnya ya. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Perbandingannya tadi sama ya, 3 banding 5. Ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Mula-mulanya berapa di soal? Disebutkan di sini mula-mulanya adalah 3 gram karbon. 3 gram karbon. Lalu oksigennya ada 8. Oksigen ada 8. Sekarang caranya seperti yang soal yang A tadi. Mula-mula dibagi dengan perbandingan. Jadi mula-mulanya 3 dibagi dengan 3 adalah 1. 8 bagi 5 adalah 1,6 ya. Jadi di sini silakan kalian berlatih perhitungan. 8 bagi 5, 8 masih bagi 5 kan 1 nih, dapatnya 5. Sisanya 3 tambah 0, 30 bagi 5 adalah 6, 1,6. Nah, di sini lihat angkanya tidak sama seperti yang soal yang A. Soal yang A tadi 2 sama 2. Kalau ini 1, yang satunya 1,6. Cari yang lebih kecil. Jadi perbandingannya cari yang lebih kecil. Artinya di sini yang berlaku adalah yang 1 ya. Maka yang 1 ini akan habis bereaksi. Maka mula-mulanya 3, reaksinya juga akan ditulis 3. Ya, sampai sini paham ya. Jadi mana yang lebih kecil pembagiannya tadi, 1 dan 1,6 atau 1 dengan 2. Cari yang lebih kecil. Yang lebih kecil akan habis bereaksi. Kalau habis bereaksi artinya yang mula-mula akan ditulis ulang di tempat reaksi tadi. Jadi 3 ini turun menjadi 3 lagi ya. Nah, di sini bagaimana cara mencari reaksi yang O2? Jumlah yang ada di perbandingan O2 ya, jumlahnya adalah 5 kan? 5 dibagi dengan yang diketahui adalah 3. 5 banding 3 dikali 3 yang di sini. Ya, 5 diulang ya. 5 yang ada di perbandingannya kan 5 nih. Yang akan kita cari O2, 5. 5 ini dibagi dengan perbandingan yang C, karbon, jumlahnya adalah 3. Dikali dengan 3 yang ada di reaksi yang dihasilkan. Nah, setelah dicari, ini kan kita anggap 3 bagi 3 habis, maka hasilnya adalah 5 gram. CO2-nya yang dihasilkan adalah tadi berlaku hukum kekekalan Lavoisier. Maka 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8 gram. Maka 8 gram CO2 yang dihasilkan. Lalu sisanya bagaimana? 3 dikurang 3 habis ya. Ini maka C ini disebut reaksi pembatas ya, nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya.
Jadi kalau dia habis maka disebut bereaksi pembatas. Sementara O2 ini mula-mulanya kan ada 8 nih di soal ya, ada 8. 8 dikurang reaksinya ada berapa? 5. 8 kurang 5 maka sisanya adalah 3 gram. CO2 yang bersisa adalah 8 gram ini tadi. Maka jawaban B adalah 8 gram. Ya, sampai sini jika belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar atau boleh juga japri via WA ya. Oke, contoh soal yang ketiga ya. Senyawa besi sulfida, besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe banding S adalah 7 banding 4. Tentukan massa besi dan massa belerang yang diperlukan untuk membentuk 110 gram besi 2 sulfida. Nah, besi 2 sulfida ya, ingat tata nama senyawa kimia yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke. Senyawa besi 2 sulfida. Besi 2 artinya di sini adalah Fe-nya 2+. Sulfida dari sulfur dia adalah S2-, maka hasilnya adalah menjadi FeS. Atasanmu adalah bawahanku, atasanmu adalah bawahanku. Jadi atasannya S ya, punyanya Fe, maka Fe-nya ada 2, S-nya juga ada 2. Jadi kalau sama angkanya maka tidak perlu dituliskan ya. Jadi jadinya adalah FeS. Kita tuliskan persamaan reaksinya. FeS terbentuk dari, salah berarti ini. Terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang. Unsur besi Fe, ferum ya. Ferum ditambah dengan belerang atau sulfur S akan membentuk apa tadi? FeS atau besi 2 sulfida. Perbandingannya adalah 7 banding 4. 7 banding 4. Nah, tentukan massa besi dan massa belerang. Ini ditanya nih, X gram berapa, Y gramnya berapa. Yang diperlukan untuk membentuk 110 gram. Jadi di sini diketahuinya adalah 110 gram. Nah, kita hanya tahu 7 banding 4 di sini. Jadi bukan 7 gram dan 4 gram ya. Karena hukum kekekalan massa tetap berlaku. Jadi caranya adalah untuk mencari Fe dan S ini, jumlah perbandingan dari Fe dan S ini adalah FeS. 7 ditambah 4 maka hasilnya adalah 11. Maka untuk mencari Fe, massa dari Fe adalah angka perbandingannya Fe adalah 7 ya. 7 dibagi punyanya FeS tadi. FeS adalah 11. Kenapa yang diambil adalah FeS? Karena massa yang diketahui adalah massa FeS. 7 dibagi 11 dikali dengan massa dari FeS adalah 110 gram. 11 bagi 110 habis, tinggal 10. Maka hasilnya adalah 7 kali 10 adalah 70 gram. Oke, sekarang massa dari S. Massa dari S sama caranya seperti mencari massa Fe. Perbandingan dari massa S tadi, jumlah perbandingannya adalah 4 dibagi dengan yang punya FeS tadi adalah 11 dikali dengan massa yang diketahui dari FeS adalah 110 gram. Jadi yang ada di bawah ini jumlah dari perbandingan tadi harus yang dipakai adalah yang diketahui, massa yang diketahui ya. Jadi kalau misalkan massa yang diketahuinya adalah S, maka yang dipakai adalah perbandingan bawahnya adalah yang punya S, jadi 4. Misalkan di sini 5 gram nih. Jadi di sini adalah 5, yang di bawah ini adalah 4 ya. Nah, ini untuk massa S 4 dibanding 11 dikali 110 gram. Maka hasilnya adalah dicoret habis 10, 4 kali 10 adalah 40 gram. Maka di sini sebentar. Maka di sini didapatlah massa Fe adalah 70 gram dan massa S adalah 40 gram. Coba kita buktikan dengan hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa tadi. 70
ditambah 40 hasilnya adalah 110 gram. Maka ini adalah benar berlaku hukum Paus ya. Oke, mungkin cukup dua hukum itu saja yang kita akan bahas di part 1. Kita akan lanjut ke 3 hukum selanjutnya ada di part 2 ya. Jika ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom komentar atau boleh japri via WA ya. Oke Ibu Airi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.